Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab dengan jelas mencatat, saudaraku, bahwa ada satu pribadi yang mendapat kasih karunia di pemandangan Tuhan. Orang yang mendapat kasih karunia, saya boleh katakan adalah orang-orang yang beruntung. Karena tidak semua manusia bisa beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tidak semua orang Kristen beroleh kasih karunia dari Tuhan. Bahkan, saudaraku, tidak semua hamba-hamba Tuhan beroleh kasih karunia Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipandang layak oleh Tuhan, yang dinilai spesial oleh Tuhan, yang beroleh kasih karunia Tuhan. Siapakah tokoh Alkitab yang mendapat kasih karunia itu? Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat yang ke-8 saya baca untuk kita semua. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, inilah yang saya maksudkan tadi. Nuh adalah seorang hamba Tuhan yang dapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia. Kasih karunia yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 itu, dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Kejadian disebut dengan sebutan Ken, K-H-E-N, 4 huruf, yang artinya, arti dari kasih karunia. Arti dari kasih karunia dalam bahasa Ibrani artinya ialah mendapat keindahan. Kasih karunia itu artinya keindahan, keagungan, dan hal-hal yang layak dihargai. Saudaraku, dan ini diperoleh Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Allah. Dalam bahasa asli tadi yang saya sebut, Nuh mendapat keindahan dari Tuhan. Yang berikut, Nuh mendapat keagungan dari Tuhan. Yang berikut lagi, Nuh mendapat penghargaan dari Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang mendapat keagungan, mendapat keindahan, mendapat penghargaan, itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebab itu saya katakan dari tadi, dari awal khotbah ini, tidak semua orang percaya, tidak semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau saudara yang sementara menonton khotbah ini merasakan bahwa saya ini mendapat kasih karunia Tuhan, atau saudara pelayan-pelayan Tuhan, atau saudara jemaat-jemaat Tuhan, saudara berkata dalam hati, oh saya mendapat kasih karunia Tuhan, betapa saudara-saudaraku beruntung. Betapa saudara-saudara itu diperhatikan oleh Tuhan. Nuh, mengapa dia mendapat kasih karunia Tuhan? Mengapa dia mendapat keagungan dari Tuhan? Itu bahasa aslinya, mendapat keindahan dari Tuhan. Bahkan mendapatkan hal-hal yang layak dihargai. Berarti ada sesuatu yang dilihat oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Nuh, yang disebut hal-hal itu layak untuk dihargai oleh Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan bilang ada sesuatu dalam dirimu yang layak untuk Tuhan hargai,
betapa luar biasanya orang tersebut. Amin. Karena Tuhan tidak sembarangan menghargai manusia. Tuhan tidak sembarangan memberikan penghargaan kepada orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan penghargaan dari Tuhan itu. Kasih karunia itu, saudaraku. Saudara, kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-8, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan di sini. Ayat 9 ternyata itu jawaban Tuhan. Mengapa sampai-sampai Tuhan bilang Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ternyata ayatnya di ayat 9 ini, karena Nuh hidup benar, Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, saudara ingat peristiwa air bah. Karena apa? Orang-orang yang hidup di zaman Nuh, saudaraku, adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang tingkat tinggi. Bahkan kejahatan mereka sampai tembus kepada Tuhan. Karena sudah terlalu jahatnya orang-orang yang hidup di zaman Nuh, yang hidup bersama-sama dengan Nuh. Orang-orang yang ada di bumi ialah orang-orang yang melakukan kenajisan, melakukan persinahan. Firman berkata dalam kitab Injil, ialah kedatangan Tuhan seperti halnya pada zaman Nuh. Karena apa? Ada kawin mengawinkan di sana. Orang-orang yang hidup dengan seks bebas, orang-orang yang hidup dengan homo, sesama jenis, lesbian, dan itu terjadi di zaman Nuh. Jadi, saudaraku, tidak gampang sebenarnya Nuh hidup di zaman itu, tidak gampang. Karena apa? Sekeliling dari Nuh adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Sekeliling dari Nuh adalah orang-orang yang melakukan kenajisan, melakukan dosa, melakukan kejahatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi kalau Nuh dikatakan hidup benar, Nuh dikatakan hidup tidak bercela, berarti Nuh itu adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Karena untuk mempertahankan kelakuan Nuh yang bersih, amin saudaraku, untuk Nuh mempertahankan hidup benar di mata Tuhan itu tidak mudah. Karena Nuh hidup dengan keadaan, dengan lingkungan yang jahat di mata Tuhan. Dengan manusia-manusia yang akalnya bobrok. Dengan manusia-manusia yang hidup dengan kejahatan. Jadi tidak mudah saudaraku, saudara bisa pikirkan. Tidak mudah kita hidup, contohnya sepertinya misalnya kita hidup dan semua orang yang ada sekeliling kita adalah orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan kenajisan. Susah sekali kita bisa mempertahankan kelakuan kita yang bersih. Susah sekali atau sukar dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita mempertahankan hidup yang tidak bercela, hidup yang benar. Karena apa? Lingkungan di sekitar kita bisa saja mempengaruhi rohani kita, saudaraku. Lingkungan yang ada di sekitar kita bisa saja mempengaruhi keadaan kita. Rohani kita yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bisa saja terikut arus. Amin. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Tetapi Nuh, lihat, dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kata firman. Tetapi Nuh ketika dia hidup berdampingan, ini ceritanya Nuh hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbuat jahat, saudaraku. Nuh hidup di antara orang-orang yang berbuat kenajisan, berbuat dosa, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi Nuh dikatakan Tuhan hidup benar
dan hidup tidak bercela. Jadi Nuh mampu mempertahankan kehidupan yang benar di mata Tuhan sekalipun dia berada di lingkungan yang jahat, lingkungan yang melakukan kejahatan, lingkungan yang melakukan dosa, lingkungan dengan seks bebas, lingkungan orang-orang yang melakukan dosa yang sangat berat, dosa yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Orang Kristen kalau seperti Nuh, saya boleh berkata adalah orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen kalau hidup di zaman Nuh dan masih tetap melakukan kebenaran dan masih tetap dikatakan hidup tidak bercela adalah orang Kristen yang mantap. Karena tidak semua orang dapat mempertahankan diri sesuai dengan firman Tuhan ketika hidup berdampingan atau hidup ada di lingkungan yang rusak, ada di lingkungan yang melakukan dosa, ada di lingkungan yang melakukan kejahatan. Tetapi ada satu kata kunci di dalam ayat yang ke-9. Mengapa hidup Nuh tetap benar? Amin. Mengapa hidup Nuh tetap dikatakan tidak bercela? Walaupun dia sudah hidup dengan orang-orang yang berbuat jahat, dengan orang-orang yang melakukan dosa. Ada satu kata kunci yang saya perhatikan di ayat yang ke-9. Saya baca untuk kita semua kembali. Ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, tidak mungkin Nuh mampu mempertahankan dirinya tetap benar di mata Tuhan, hidup yang tidak bercela, sedangkan Nuh ada di sekeliling orang-orang yang berbuat kejahatan, kalau Nuh tidak bergaul dengan Allah. Jadi kuncinya di sini, hidup yang bergaul dengan Tuhan, hidup yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, mampu membuat kita tetap hidup sesuai firman. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang selalu punya waktu dengan Tuhan, yang selalu bergaul dengan Tuhan, yang selalu ada waktu dengan Tuhan, dia pasti bisa melawan segala tipu muslihat iblis. Dia mampu menangking segala dosa yang mau menjerat dia. Karena apa? Dia selalu terhubung dengan Tuhan. Sebab itu lagu yang lagi populer di hari-hari ini, lagu terhubung dengan Tuhan. Lagunya begitu manis, saudaraku, kalau saya dengar. Bagus sekali, saudaraku. Lagu ini ketika saya dengar, saudaraku, walaupun saya belum tahu seluruh lirik dari lagu ini, baru ref saja yang itu pun baru sepenggal-sepenggal. Tetapi ketika saya dengar lagu ini, sangat disayangkan banyak orang bisa menyanyikan lagu ini, tetapi sesungguhnya banyak orang Kristen tidak terhubung dengan Tuhan. Lagu ini berkata seperti ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Lagunya bagus sekali, saudaraku. Lagunya mantap sekali. Terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, benar tidak kita ini terhubung dengan Tuhan? Benar tidak kita ini melekat dengan Tuhan? Lagu ini saya bilang, bagus sekali ya. Lebih bagus lagi kalau orang-orang percaya, kalau orang-orang Kristen benar-benar terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita nyanyi lagu ini dan kita tidak terhubung dengan Tuhan, lagu ini sepertinya tidak ada khasiatnya, saudaraku. Karena apa? Orang yang menyanyikan lagu itu tidak terhubung dengan Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan seperti Nuh, kita baru angkat lagu ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Langsung terasa urapan Tuhan, langsung terasa hadirat Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang menyanyikan, orang-orang yang membawakan lagu ini adalah benar-benar terhubung dengan Tuhan, adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, saya percaya kalau seandainya Nuh
yang menyanyikan lagu ini, saudaraku. Kalau seandainya Nuh yang membawakan lagu ini di hari ini, pasti ada urapan yang dahsyat yang akan mengalir. Ketika kita mendengar seandainya Nuh yang menyanyikan lagu ini. Karena apa? Ayat 9 sudah menjadi jawaban. Ayat 9 berkata di bagian yang terakhir. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, Nuh bergaul dengan Allah. Orang yang suka bergaul dengan Allah adalah orang yang suka berdoa. Orang yang suka bergaul dengan Allah adalah orang yang selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau dikatakan melekat dengan Tuhan, dikatakan terhubung dengan Tuhan, mari bergaul dengan Tuhan lewat doamu. Kalau kita mau berkata kita ini melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan mau membinasakan dunia ini dengan air bah, Tuhan harus sampaikan kepada Nuh, Nuh buat bahtera, karena kamu dan seisi rumahmu yang akan beroleh keselamatan dari air bah ini. Artinya apa? Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Jadi kalau kita tidak punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, kita tidak suka bergaul dengan Tuhan, sulit kita akan mengalami yang namanya Tuhan memagari hidup kita. Sulit kita akan melihat yang namanya walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Sulit kita akan mengalami hal itu. Kita tidak akan mengalami yang namanya orang lain mengalami apa, saudaraku, mara bahaya, musibah, penyakit sampar. Kita ini dilindungi Tuhan. Kita susah sekali kita akan mengalami hal itu. Karena apa? Kita tidak bergaul dengan Tuhan. Tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan dilindungi oleh Tuhan, akan dipagari oleh Tuhan. Lagu berkata, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku ragu, sebab Yesus sertaku. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, keajaiban demi keajaiban akan terjadi atas hidup kita. Penting sekali orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang selalu punya banyak waktu dengan Tuhan, saudaraku, dia akan mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang kita baca tadi, yang saya katakan kepada saudara, di dalam bahasa aslinya, karena bahasa Alkitab kita ini atau Alkitab yang kita pakai ini bahasa Indonesia, pengertiannya itu kurang lengkap. Jadi ketika kita pelajari bahasa aslinya, kita akan mengerti lebih lengkap apa makna arti firman Tuhan yang lebih lengkap lagi. Jadi Nuh mendapat kasih karunia, mendapat kasih karunia itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani yang disebut ken, artinya mendapat keindahan, mendapat keagungan, mendapat penghargaan. Jadi ini yang dialami oleh Nuh, mendapat keindahan. Ada banyak orang-orang percaya yang melayani Tuhan, mereka mendapat keindahan atau artinya kemuliaan dari Tuhan. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang melayani, banyak di antara orang-orang yang melayani itu, mereka bergaul dengan Tuhan. Intinya cuma itu, bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, pasti dia akan mendapat kasih karunia Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, coba kita perhatikan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan keindahan dari Tuhan, mendapatkan keagungan dari Tuhan, itu mendapatkan kasih karunia. Karena apa? Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi ada juga saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang tidak mendapat keindahan dari Tuhan,
Ada juga orang-orang Kristen yang tidak mendapat keagungan dari Tuhan, tidak mendapat kasih karunia. Artinya karena apa? Jarang juga bergaul dengan Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya mendengar ada majelis-majelis, ada pelayan-pelayan Tuhan, sebelum mereka dipercayakan Tuhan mendapat tugas, ada yang sudah, orang Manado bilang, sudah bapancing dulu. Sebelum berdiri di mimbar, sudah ada satu sloki, CT alias miras. Kenapa? Sampai melayani harus miras dulu? Karena saya demam panggung. Jadi sebelum saya berdiri melayani Tuhan, saya harus minum dulu minuman keras. Saudaraku, lihat, ini adalah salah satu contoh pelayan Tuhan yang terkutuk di mata Tuhan. Tuhan tidak suka pelayan Tuhan melayani Tuhan, baru hidupnya masih suka miras. Tuhan tidak akan memberikan kasih karunia kepada pelayan-pelayan Tuhan, majelis, penatua, diaken, kalau masih hidup suka merokok, kalau masih suka minum minuman keras, Tuhan tak akan percayakan kasih karunia. Nuh dikatakan di ayat yang ke-9, Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Orang yang tidak bercela, cela itu saudaraku cuma hal yang kecil kalau kita mau berikan satu pengertian. Cela itu artinya apa? Sesuatu hal yang kecil. Tetapi Nuh, sesuatu hal yang kecil yang berdosa di dalam Nuh tidak didapati oleh Tuhan. Sesuatu yang kecil saja tidak ditemukan oleh Tuhan. Itu artinya orang yang tidak bercela. Cela itu banyak kali orang Kristen itu mendapatkan cela seperti apa? Contoh, cela orang Kristen. Orang berkata begini, lihat dia sudah melayani di atas mimbar, sudah jadi WL, worship leader, jadi singers, guru sekolah minggu, tetapi masih pakai, misalnya dia perempuan ya saudaraku, masih pakai rok ketat, rok pendek. Berarti itu tidak jadi celah kan saudaraku? Jadi celah. Celah kecil saja orang bisa menghakimi, orang bisa protes. Dia itu sudah bahotbah, dia itu sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau pulang rumah, dia masih merokok, dia masih minuman keras, itu celah saudaraku. Celah, menjadi celah dosa yang dianggap kecil. Tetapi Nuh, firman berkata, Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi Alkitab bilang tidak didapati satu celah, saudaraku. Jadi celah itu dosa yang dianggap kecil. Dia itu sudah melayani, berdiri atas mimbar, tetapi coba lihat, rambutnya itu terurai dan pirang mencolok, menyolok, menyala, saudaraku. Pirangnya pirang merah maron, pirangnya pirang kuning mengkilat-mengkilat. Itu celah saudaraku. Melayani Tuhan tidak boleh ada celah. Jangan orang celah keberadaan kita ketika kita melayani Tuhan. Dia hebat. Kalau menjadi worship leader, tangannya terambai kiri dan ke kanan. Hebat sekali kalau dia menjadi WL. Tetapi bajunya span-span sayang. Itu menjadi celah. Jadi celah itu sesuatu hal yang kecil, tetapi itu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab bilang, Nuh tidak bercela. Jangan sampai kita hamba Tuhan, jangan sampai kita pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi contoh bagi jemaat-jemaat, kita didapati ada celah, saudaraku. Dia hebat, jadi singers yang luar biasa. Tetapi habis melayani, selesai pelayanan, kereta api masih berjalan. Asapnya itu panjang sekali. Itu jadi celah di dalam kita melayani Tuhan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab bilang, jangan kita menjadi batu sandungan, saudaraku. Pelayanan kita sudah mantap, saudaraku. Pelayanan kita sudah bagus. Tetapi ketika ada satu celah yang orang nilai dari kehidupan kita, ya orang bilang, nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi saudaraku, orang bilang, dia sudah hebat melayani. Dia kalau melayani itu luar biasa. Menjadi WL luar biasa. Tetapi di rumah dia itu suka maki-maki semua kebun binatang
dari yang terbang, dari yang merayap, dia tahu. Jadi jangan sampai saudaraku orang berkata begitu. Kita ini menjadi celah di dalam kita melayani Tuhan. Tetapi Nuh, mengapa dia mendapat kasih karunia Tuhan? Karena dia hidup benar, hidup tidak bercela. Saudaraku, banyak orang Kristen abaikan dosa-dosa yang dianggap kecil. Amin. Bercela itu adalah dosa-dosa yang dianggap kecil. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa sedang. Namanya dosa adalah dosa, saudaraku. Tetapi ini cuma pemandangan manusia. Kan cuma merokok. Rokok kan tidak ada di Alkitab. Saudaraku, banyak orang ini suka melawang dengan firman, suka membantah firman Tuhan. Sudah jelas-jelas saudaraku, merokok itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Masih tetap orang percaya lakukan. Itu hal yang kecil. Jadi artinya apa? Mari kita berusaha. Hal sekecil apapun, dosa yang kita anggap sekecil apapun, usahakan kita berubah. Kita tinggalkan dosa yang kita anggap kecil itu. Kita tinggalkan perbuatan dosa yang kita anggap sepele. Banyak kali hal-hal yang kita anggap sepele itu yang membuat kita terjatuh, saudaraku. Amin. Dosa yang kita anggap kecil itu yang membuat kita jatuh, saudaraku. Ada orang punya bahasa atau bahasa manusia berkata, orang jatuh bukan karena tersandung batu yang besar, tetapi biasanya orang katanya jatuh terpeleset karena ada kerikil-kerikil yang tajam. Seperti itu, kita tidak boleh mengabaikan, kan hanya begini, kan cuma begini. Tidak boleh ada perkataan seperti itu. Namanya dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia Tuhan, kita tidak mendapatkan keindahan dari Tuhan, bahasa aslinya tadi, tidak mendapatkan keagungan dari Tuhan, tidak mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Karena apa? Masih ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita anggap sepele, yang kita masih simpan-simpan, yang masih kita lakukan. Tetapi kalau kita mau mendapatkan penghargaan dari Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita hidup seperti Nuh. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Melayani Tuhan adalah satu penghormatan. Orang yang melayani Tuhan akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Menjadi orang Kristen adalah satu anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang yang ada di dunia ini, yang sekarang mencapai 8 miliar lebih, itu mengaku Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi kalau saudara, kalau saya menjadi orang Kristen dan kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Yesus Kristus adalah Tuhan, itu anugerah Tuhan, saudaraku. Tuhan yang sudah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan kita menjadi anak-anak ketebusan darah Yesus. Kita layak menyebut Tuhan itu, ya Aba, ya Bapa. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Seperti Nuh, itu cuma kasih karunia Tuhan. Itu cuma anugerah Tuhan dalam kehidupan Nuh. Jadi kalau kita melayani itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi jemaat Tuhan, itu juga adalah anugerah Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang dapat kita banggakan dalam hidup ini, itu hanya kasih karunia Tuhan. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Biarlah hidup kita ini menjadi berkat. Biarlah hidup kita ini memperoleh kasih karunia. Karena apa? Kita berusaha. Hal-hal yang membuat celah-celah kecil dalam hidup kita, yang bisa menjatuhkan iman kita, mari kita tinggalkan. Mari kita berubah. Mari kita mau hidup seperti Nuh.
yang selalu terhubung dengan Tuhan. Seperti Nuh yang selalu bergaul dengan Tuhan. Orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, dia akan mengalami proteksi Tuhan. Perlindungan Tuhan, karena apa? Tuhan kenal siapa yang selalu bergaul dengan Tuhan. Orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, pertolongan yang ajaib akan selalu terjadi dalam kehidupan dia. Lihat Nuh, pertolongan ajaib terjadi. Mengapa? Semua seisi dunia itu musnah dengan air bah. Tetapi Alkitab bilang hanya Nuh dan seisi keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Jadi tidak percuma Nuh mempertahankan hidupnya bersih di mata Tuhan. Nuh mempertahankan hidup yang tidak bercela di mata Tuhan. Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Karena apa? Pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian Nuh. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan berarti intens dengan Tuhan. Banyak waktu dengan Tuhan. Selama ini, sudahkah kita bergaul dengan Tuhan? Benar tidak kita banyak waktu dengan Tuhan? Atau kita hanya banyak waktu nonton TV? Amin, saudaraku. Kita banyak waktu dengan teman-teman kita. Ngopi bareng yuk. Kita pergi ke tempat kopi. Santai di mall, banyak waktu. Atau melakukan pekerjaan kita. Tetapi usahakanlah seperti Nuh. Dia berusaha bergaul dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi akibat dari Nuh bergaul dengan Tuhan, akibat Nuh mempertahankan hidup yang tidak bercela, Nuh mendapat kasih karunia depan Tuhan. Mendapat keindahan, bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, bahasa Ken tulisannya. Mendapat keagungan, keindahan dan dihargai oleh Tuhan. Kalau kita mau dihargai oleh Tuhan, hiduplah tidak bercela dengan Tuhan. Kita pelayan-pelayan Tuhan, usahakan kita tidak menjadi batu sandungan. Kalau kita perempuan, ketika kita melayani, pakailah pakaian yang pantas. Karena kita sementara melayani Tuhan, kita dilihat oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita laki-laki, hiduplah sesuai firman Tuhan. Lakukan sesuai firman Tuhan kalau kita dipercayakan Tuhan melayani. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan. Jangan jadikan gereja sebagai tempat fashion show. Kita tampil dengan pakaian yang kita inginkan. Mari kita tampil beda. Kita tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan kita ini bahwa kita ini ada anak-anak terang. Jangan kita tampil di gereja itu sebagai tempat fashion show. Baju satu tali, baju belum lengkap dijahit, baju minimalis. Janganlah saudaraku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apatah lagi kita menjadi celah di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan. Mari saudaraku, saya percaya saudara yang sementara menonton khotbah hari ini, saya berdoa supaya kita benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan, supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Saya berdoa bagi saudara yang menonton khotbah saat ini, supaya saudara benar-benar punya waktu melakukan firman Tuhan. Hidup benar berarti hidup yang melakukan firman Tuhan. Kebenaran itu ialah kebenaran firman Tuhan. Hidup yang tidak bercela artinya apa? Berusaha meninggalkan segala perbuatan dosa. Saya percaya orang yang akan masuk surga adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Firman berkata Tuhan akan melihat. Tuhan akan melihat apakah ada orang-orang yang hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Karena dosa apa itu saudaraku? Surga itu kudus, surga itu suci, surga itu mulia, maha kudus. Jadi hal-hal yang najis tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Hal-hal yang tidak kudus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi mari kita hidup kudus, hidup benar, hidup tidak bercela, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kita layak mendapatkan surga yang indah yang kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami agungkan namamu Yesus Tuhan kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkaulah yang memegang nafas kehidupan umat manusia. Berkati semua pemirsa yang sudah menonton siaran khotbah sampai selesai. Berkat alam jadi bagian mereka.
ada perubahan hidup, ada perubahan sikap, karakter Kristus menjadi bagian kami. Kami semakin serupa dengan Tuhan. Berkati semua yang sudah like, yang sudah subscribe siaran channel YouTube kami, channel YouTube Pastor Fanny Christine. Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi masalah kami, beban kami, sakit penyakit kami sekalipun, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan kesembuhan terjadi. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.